kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Warga kerajaan, penyerahan anak adalah tanda bahwa secara lahiriah anak tersebut dinyatakan kepada sidang jemaat adalah milik Tuhan. Sedangkan secara rohani, anak itu menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Tanggung jawab orang tua selanjutnya adalah mendidik anak untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagi warga kerajaan Allah yang rindu melakukan penyerahan anak, dengan syarat anak Anda berusia di bawah 11 tahun, penyerahan anak akan dilakukan Untuk syarat dan pendaftaran, kunjungi link berikut ini. Informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Leni Kusmana di nomor telepon berikut ini. Shalom Leaders mengajak seluruh gembala wilayah, gembala subwilayah, gembala sektor, dan juga gembala komsel kerajaan, serta seluruh warga kerajaan Allah untuk dapat mengikuti Kingdom Financial Planning, sebuah workshop perencanaan keuangan keluarga yang dapat membantu dan memperlengkapi kita sebagai seorang pengelola. Bersama dengan mentor Yohanes Suryanto CFP, acara ini akan diadakan hari Minggu 12 Juni 2022 bertempat di Ruang Omega, Rock Lembah Pujian, pukul 13.30 sampai dengan 18.30 WITA. Untuk mengikuti acara ini, Anda hanya perlu mengeluarkan investasi senilai Rp100.000 per couple, sudah meliputi akun premium di aplikasi cekkeuanganku.com senilai Rp350.000, kemudian snack, coffee, dan juga tea. Untuk pendaftaran, Anda bisa kunjungi link berikut ini. Dan untuk biaya, Anda bisa transfer ke rekening berikut ini.
Shalom, shalom warga kerajaan. Shalom. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Dalam Mazmur 95 ayat 1 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kami naikkan pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light. The darkness tries to hide. They tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God. Amen. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three are
You are worthy to be praised, Lord. My heart will sing how great is our God. Katakan sekali lagi, name above all name, name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our name above all name, name above all name. Yes, Lord, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our and all we sing, how great, all we sing, how great, and all we sing, how great is our segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, saudara? Yes. Lambaikan tangannya. Haleluya. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, sekali lagi saudara kan. You came from heaven, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Katakan bersama,
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersorak menistanya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is thy love. Musik memuji Tuhan. Kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is thy love. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat cinta-Mu yang terlebih besar dari apapun Tuhan. My Lord. Kami dikasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, setiap nafasku ceritakan perbuatan-Mu, kebaikan-Mu, kenyangkan hariku. Terima kasih Tuhan. Melingkupiku
nyatakan perbuatanmu, kebaikanmu, kenyangkan hatiku. Makasih Tuhan, melingkupiku dengan kasih setia.
kasih-Mu termegah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kasih karunia-Mu mengikutku selalu seumur hidup. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Janji setia-Mu sertai hidupku sampai selama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kasih karunia-Mu mengikutku selalu seumur hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, janji setia-Mu sertai hidupku sampai selamanya. Terima kasih. Sorak-sorai pujian dan hormat hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semua warga kerajaan, shalom dari Yesus Kristus atas kalian semua. Tema baru selama perayaan ataupun peringatan bulan-bulan ini ya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang obedience to the king, that's the key of the kingdom. Kunci kerajaan, obedience, you shall eat the good of the land. Tetapi tidak cukup cuma obedience. Bulan ini dan 3 bulan berikutnya adalah faithful to the king. Setia sampai akhir. Sudah lama tidak ada orang nyanyi setialah sampai mati. Tidak ada. Banyak orang cuma setia selama sukses. Kita dengar ada satu himne atau lagu pujian pada gereja mula-mula. Ada tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13 yang kita akan explore selama bulan Juni ini. Benarlah perkataan ini, trustworthy, bisa dipercaya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Hidup di sini Zoe, hidupnya Tuhan. Bukan bios ya, hidupnya Tuhan. Jika kita bertekun, kalau kita suffer, endure, kita tekun di dalam penderitaan, tekanan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia, reign with him. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Barang siapa malu akan perkataanku, aku malu mengaku dia di hadapan Bapakku ataupun para malaikat kudusnya pada hari kemuliaanku, kedatanganku. Dan yang terakhir, ini luar biasa. Jika kita tidak setia, apa yang terjadi? Dia tinggal setia, dia tetap setia sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita lihat yang pertama tadi. If we die with him, we shall also live with him. Kita tahu bagaimana hari-hari ini kita memperingati yaitu perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu dijanjikan, ada janji daripada Bapa, the promise of the Father. Kuasa dari tempat tinggi, kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di sini bukan
menciptakan kebaikan Tuhan di komsel, ya, lalu di gereja atau pertemuan-pertemuan semacam itu pada setiap orang. Tapi setia sampai mati karena dipakai perkataan martus. Bahasa Latin martir. Nah, lebih ngerti ya kalau martir ya. Siap sampai mati, ya. Dan kita mencatat ada banyak sekali kesaksian luar biasa. Salah satunya adalah yaitu seorang bishop gereja mula-mula ya. Itu abad yang ke-5, ke-6 itu. Polikarpus. Polikarpus, poli itu banyak, karpus itu buah, berbuah banyak. Jangan lupa ya, nama ini penting saudara ya. Mister berbuah banyak, luar biasa. Dan ketika dia disuruh sebagai pemimpin, disuruh menaikkan ukupan bagi kaisar, dia menolak. Dan mereka bilang, kami akan bakar kamu hidup-hidup. Apa jawaban Polikarpus? Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk jadi saksi. Dia berkata, 86 tahun. Tuhan itu setia pada saya. Nah, saya tinggal usia berapa, aku menyangkal dia. Dan dia juga tahu, kalau dia mati sebagai martir, dia akan hidup selamanya. Dan apa yang terjadi ketika pertama dibakar, apinya padam. Lalu dia ditusuk dengan tombak dan dibakar setelah mati. Waktu dibakar itu yang menyaksikan melihat. Itu seperti kapal dengan layar berapi. Dan seperti Tuhan menyambut dia. Saya percaya bukan seperti, Tuhan memang menyambut dia. Dan pasti dia menerima apa? Mahkota kehidupan. Setialah sampai mati kata Tuhan. I will give you the crown of life. Setia sampai mati. Mari kita nyanyikan lagu itu lagi. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur. Tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami
apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di Rock Bali. Ini 18 tahun yang lalu saya terakhir berdiri di mimbar ini dan saya bersyukur kita berjumpa kembali, semuanya sehat. Amin. Mungkin saya boleh minta izin buka masker dulu ya. Kita berdoa untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kami para putra-putri kerajaan-Mu Bapak, kami siap untuk menerima dan melakukan kehendak dan perintah firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh menikmati hidupan yang terbaik di bawah anugerah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Roh Kudus pimpin kami dan ajari kami untuk bisa mengerti dengan jelas kehendak firman-Mu, kebenaran-Mu dan mengikutinya sepenuh hati kami. Urapi hamba-Mu juga dan semua kami dalam berkat nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terkasih bahwa dalam bulan Mei ini tema gereja kita adalah obedience to the King, ya, ketaatan. Ya, saya akan coba mengaitkan antara ketaatan dengan peranan Roh Kudus di dalam memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Seperti itu dulu, what drives your obedience? Apa yang menggerakkan, motif apa, motivasi apa, atau siapa yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan, ya. Di sini arti taat adalah taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ukuran adalah kebenarannya Tuhan. 1 meter harus sama dengan 100 cm. 99 cm belum 1 meter. 102 cm bukan 1 meter. Kita mau mengukur hidup kita seturut dengan kebenaran yang Tuhan beri untuk kita. Baik, saya akan ajak kita untuk membaca satu ayat kata firman Tuhan di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Apa peranan Roh Kudus? Begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi apabila Ia, itu Roh Kudus, Allah Roh Kudus pribadinya, ya. Apabila Allah Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, the Spirit of the truth, ya, Roh kebenaran. Roh itu artinya a spirit yang mendorong kita, yang memimpin kita, yang mengarahkan kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa dunamis Roh Kudus, kita tidak bisa mentaati seluruh kebenaran. Langit bumi ini jadi karena ada firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi motornya itu dunamis, itu the power of Holy Spirit God, kuasa Roh Kudus. Kita butuh motornya itu. Kita butuh memberi diri kita untuk dipimpin dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Sebelumnya ayat yang ke-8, dan kalau Roh Kudus datang, Ia apa fungsinya? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, menurut saya ketaatan yang paling utama dari seorang warga kerajaan adalah berani ngaku salah, berani mengakui dosanya dan bertobat. Kata Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini konteksnya di ayat sebelumnya dalam bicara mengenai kalau ada orang sakit di jemaat Tuhan, hendaklah pendeta Tuhan datang ke rumahnya, mendoakan dia dan mengoleskan minyak, maka ia akan sembuh. Yang kedua adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Anda mau sembuh? Anda mau pulih? Dan doa orang yang mengaku dosa itu,
Doa orang benar itu bila dengan yakin, dengan iman didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Banyak orang suka ayat bagian B-nya, tapi kurang suka bagian A-nya. Cara untuk menstarter, untuk menggerakkan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa dinamis yang luar biasa itu adalah starternya dengan cara mengaku dosamu. Karena hanya doa orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan, orang yang ngaku dosa dan bertobat, itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apakah bisa ya mobil bermesin diesel diisi BBM-nya bensin? Bisa? Oh bisa Pak Johan. Bisa apa? Bisa rusak. Atau bahkan sebuah mobil, apa bedanya Innova sama Fortuner ya? Memang cc-nya berbeda ya. Tapi Fortuner punya tenaga ekstra, ada turbonya dan macam-macam. Fortuner tuh apakah bisa diisi oleh BBM biosolar? Yang harganya 5.500 sekian itu, bisa? Bisa Pak Johan. Tetapi tenaganya tidak maksimal. Kalau Anda ingin maksimal, maka Fortuner harus diisi dengan BBM Dex. Solar Dex. Regone harganya 2 kali lipat lebih. 11.000 sekian. Banyak orang ingin hidupnya maksimal. Rohani bertumbuh maksimal, tapi tidak berani bayar harganya. Yaitu mengaku dosa. Saya beri gambar dokter tuh dengan stetoskopnya. Ya, ini kisah mengenai orang sakit kata Yakobus. Mengapa orang sakit itu enggan ke dokter? Ada yang tahu? Oh, takut sama jarum suntik? Atau takut sama biayanya? Menurut saya yang terbanyak itu survei membuktikan orang takut ketahuan sakit sebenarnya. Betul enggak? Ada orang sakit ke dokter. Dokter, saya sakit. Oh ya? Sakitmu apa? Enggak tahu dok. Enggak mengaku dia. Loh, gejalanya apa gejalanya? Enggak tahu dok. Mana saya tahu? Loh, kamu sakit di mana sakitnya? Di mana? Enggak tahu juga dok. Ya sudah, ya wis. Kalau enggak mau ya silakan ke lab, check up. Enggak mau saya dok. Kenapa? Takut ketahuan sakit lainnya dok. Beberapa bulan yang lalu saya pertama kali serak. Setelah sekian tahun tidak pernah serak suara saya. Karena KKR, berhari-hari, hari Minggu, malamnya main retreat di Trawas, dan besoknya bangun pagi hilang suara saya. Padahal saya masih ada jadwal lagi di dalam minggu tersebut. Wah gimana suara saya hilang. Lagu-lagu saya yang baru cukup banyak yang saya tulis ya. Gimana ini mau nyanyi tidak bisa nyanyi. Saya tanya sama teman-teman saya yang WL. Kamu kalau serak minum apa? Oh minum air kencur pastor. Air kencur. Air kencur. Saya belum pernah tahu kencur seperti apa. Ada yang pernah makan minum air kencur? Oh enggak pernah ya. Terus si bingung begini. Pastor jangan hanya minum airnya toh. Ampas-ampasnya baru dimakan. Duh dimakan. Iya. Lebih manjur lagi. Air sama ampasnya dimakan. I tell you. Dah enak belas teman-teman. Wah itu luar biasa dah enak sekali. Tapi karena saya mau sembuh. Supaya kamu sembuh. Supaya saya sembuh. Saya lakukan. Anda ke gereja mau cari kesembuhan. Pemulihan. Atau minta vitamin yang enak-enak. Dokter kalau bisa obat jangan pahit-pahit dokter. Terus kasih obat yang rasanya nangka, mangga, apalagi strawberry. Waduh beli, itu mah es campur, bukan obat dokter. Banyak orang ke gereja suka mencari khotbah seperti itu. Yang khotbah pasti nyindir saya terus ini. Loh, kalau Anda tersindir, tersenggol, tersentuh, ngaku dosa, bertobat, beres, sembuh. Amin.
Jika engkau mengaku dosamu, engkau bertobat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau keluar dari gereja ini, engkau disembuhkan, diberkati, dan Tuhan pulihkan Anda. Tapi kalau Anda tidak mau ngaku, Anda menyangkali, deny, memungkiri, tidak mau ngaku sakitnya apa, biarpun dia dokter, profesor, dokternya, kalau Anda tidak mau ngaku sakitnya di mana, sakitnya apa, dokter tetap tidak bisa ngasih obat yang besar khasiatnya, betul? Paling vitamin yang rasa mangga, apokat, nangka tadi itu ya, vitamin es campur. Tapi kalau Anda mengaku, saya yakin dokter Tuhan Yesus bisa memulihkan Anda. Kalau saya punya tab ini mereknya, ini apa? Merek Samsung ini, kalau rusak, tempat yang paling tepat untuk saya bawa kemana? Memperbaikinya. Ke tempat pabriknya Samsung, betul? Kalau rumah tangga Anda rusak, tempat yang paling tepat untuk Anda bawa, suami istri datang kepada pencipta rumah tangga Anda, Tuhan Yesus. Kalau hidupmu hancur hari ini, tempat yang paling tepat untuk bawa hidupmu, datang pada Yesus. Dia tidak memperbaiki, tapi dia menciptakan ulang hidup Anda. Jadi new creation, ciptaan yang baru. Tapi starternya, akui dosamu. Banyak orang ke gereja, menutup mata rapat-rapat dan telinga rapat-rapat. In denial. Refusing to admit the truth or reality of something unpleasant. Dia menolak untuk mengakui sebuah kebenaran, kenyataan, sebenarnya hidupnya dia, masalahnya dia. Akan sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau kabar baik, naik gaji tiap hari, apa-apa. Kita ingin dengar. Tapi kalau kabar mengenai dosa, aduh, tutup rapat-rapat. Anda tidak bisa berubah. Nasib Anda tidak bisa berubah. Hari esok Anda tidak bisa berubah. Sebelum kita mengaku dosa kita. Dan bertobat. And repent. Confess and repent. Mengakui dan bertobat. Amin. Khotbah saya boleh saya teruskan atau saya berhenti? Ada yang marah sama saya pagi hari ini? Anda mau sembuh? Anda mau pulih? Pagi ini waktunya bagi Anda mengalami pemulihan, kesembuhan. Buka hatimu lebar-lebar. Ini baru intro khotbah saya, sekarang saya khotbah beneran Bapak Ibu ya. Oke, ada sebuah kisah film The Beauty and the Beast ya. Ada pangeran atau raja yang tiba-tiba dikutuk, mukanya berubah jadi buruk, yang ganteng jadi buruk rupa. Sehingga semua cermin di istananya dipecahkan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mukanya yang ganteng berubah jadi buruk. Dia tidak bisa menerima kenyataan, kebenaran bahwa hidupnya hancur. Dia semua kaca cermin dipecah. Kata Yakobus, firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini itu seperti cermin. Saya baru tahu ada apa di punggung saya kalau saya pakai cermin, spion. Nah, cermin ya. Ada apa di muka saya ini? Oh, ada hitam-hitam apa? Saya tahu kalau ada cermin. Tanpa cermin kita tidak bisa. Dan cermin itu Anda harus mengakuinya. Memang hidung saya besar. Oh, memang mata saya sipit ya. Oh, alisnya tinggal berapa biji ini. Ya, kita mesti mengakui. Jangan malu. Kebiasaan yang baik adalah mengakui. Itu artinya Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Kata Paulus pada Timotius, hati-hati. Banyak gereja-gereja yang dijalankan ibadahnya secara lahiriah. Apakah gereja bisa berlangsung tanpa Roh Kudus? Bisa Mas, bisa beli, bisa kek, ya. Kita pakai I.O. yang jagoan, tata lampu yang bagus, tim musik yang bagus, ushers yang pagar ayu yang cantik dan ayu, kita pakai seragam yang bagus sekali, bisa keren, bisa cari pengkhotbah, motivasi yang keren, bagus, semua orang pulang happy. Tetapi tidak ada yang bertobat. Tidak ada yang bertobat. Nothing happen, tidak ada yang berubah. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat papa saya perokok, penjudi itu
berhenti berjudi, berhenti merokok. Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia penuh Roh Kudus. Tidak gampang, papa saya sejak SD sudah biasa seperti itu. Kami hidup di Sumatera dulu seperti itu. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Anda butuh Roh Kudus? Ayo ikuti ibadah setiap malam, baik melalui online, tapi lebih baik onset ya. Karena mereka itu hakikatnya beribadah tapi memungkiri, deny, menyangkal, menolak the power of Holy Spirit, dunamis. Kekuatan ibadah yang membuat orang bertobat, membuat orang sakit disembuhkan, orang dipulihkan, dan luar biasa. Kata Yesus, kamu gereja Tuhan akan bisa mulai berjemaat, mulai beribadah, waktu kamu bersedia menerima dunamis, kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kamu bisa menjadi saksi, bukan bersaksi tapi menjadi saksi, to be witnesses. Saksi-saksiku ya, seperti itu. Kita tidak bisa, kita butuh menerima Roh Kudus dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus akan memakai tubuh kita dan hidup kita untuk memanifestasikan, memunculkan berbagai kuasa dan juga berbagai juga karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Dan orang akan melihat Yesus, Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Kalau tiap hari rumahnya piring terbang terus, orang tahu oh yang hidup itu genderuwo. Banyak genderuwo di rumahnya sebelah saya ini. Tiap pagi berantem. Ya, banting piring, banting pintu, banting anak, banting istri. Itu genderuwo. Orang berkata, oh ada pujian di rumah kita. Oh, sebelah itu ada Roh Kudus. Bukan genderuwo, tapi Roh Kudus. Hidupnya damai sejahtera. Anda mau seperti itu? Hidup damai sejahtera, bahagia, tenang, dan Tuhan memberkati semua kita. Amin. Oke, yang pertama ada 3 poin aja. Karena waktunya ya. Yang pertama adalah what drives your obedience. Apa yang menggerakkan Anda punya ketaatan? Alasannya apa? Motivasinya apa? Yang pertama adalah banyak orang itu taat atas dasar good morals. Moral yang baik. Berbuat baik. Itu belum tentu benar. Betul ya? Orang berbuat baik itu belum tentu benar di mata Tuhan. Baik di mata manusia tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Tuhan mau kita the truth. Kebenaran itu yang menggerakkan kita untuk mentaatinya ya. Kisah ke disobedient pertama kali ada di Taman Eden. Tuhan menciptakan, membuat berbagai macam pohon. Ada 2 macam pohon yang disebut namanya. Yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Yang pertama namanya pohon kehidupan. Apa buahnya? Yaitu kebenaran. Kita harus makan buah pohon kehidupan yang bernama kebenaran setiap hari. You are what you eat. Amin. Kita akan menghidupi kebenaran itu. Yang kedua nama pohonnya adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menurut manusia. Good morals. Semua agama mengajar good morals. Semua agama mengajar bermoral baik. Tetapi hanya Yesus yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Ukuran yang diukur apa kata Tuhan. 1 meter harus sama dengan 100 cm. Tapi pengetahuan baik, macam ini relatif. Tiap orang punya beda-beda standarnya. Ini baik atau jahat. Di mata Tuhan cuma ada 2. Benar atau dosa. Beda. Tuhan pakai benar atau dosa. Kebenaran atau ketidakbenaran. Manusia mengukur dari segi baik dan jahat. Contohnya, waktu saya SMA di Surabaya, saya ngambil SMA Katolik. Dan guru agama saya bilang begini, anak-anak, ada seorang ibu muda yang punya bayi, dan dia sudah cerai sama suaminya, demi untuk bisa membeli susu formula untuk bayinya,
maka ibu ini menjual dirinya jadi PSK atau pelacur. Lalu uangnya dipakai untuk beli susu formula untuk bayinya. Apakah itu dosa? Saya angkat tangan. Dosa? Enggak, Johan. Itu demi kemanusiaan, humanism. Demi kemanusiaan, demi kebaikan bersama. Si pria yang hidungnya belang itu dapatkan keinginannya, si PSK mendapatkan uangnya untuk beli susu formula bagi bayinya. Enggak apa-apa. Tuhan cuma memakluminya. Enggak bisa. Enggak bisa. 90 cm belum 1 meter. Bukan 1 meter. Setuju? Enggak setuju ya? Enggak apa-apa ya. Saya akan terus lagi. Oke. Nah, Hawa melihat belum makan. Kelihatannya baik tuh dimakan. Enggak apa-apa kok. Kalau istrimu sudah hamil tua, kamu sebagai pria, kamu boleh jajan sama PSK itu. Dia diuntungkan, kamu jadi diuntungkan juga. Tapi kan pengen bersama-sama, enggak apa-apa. Kelihatannya baik idenya. Dan sedap kelihatannya. Dan memberi pengertian, pengetahuan. Yesus tidak mengajar pengetahuan, Yesus mengajar kehidupan. Menghidupi kebenarannya. Kalau mesinnya mesin diesel ya, kudune seharusnya diberi BBM solar. Nah bisa tidak. Kata Salomo, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanda nuklir, dia orang yang baik, dia diubah menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Bagi orang jahat, orang berdosa, dipakai sebagai senjata pemusnah massal manusia. Salomo penuh hikmat, orang yang paling berhikmat. Tapi tidak takut Tuhan. Kok tahu Pak Johan? Istrinya 1000. Wih, poligami terbesar seluruh dunia sepanjang masa. 1000. Papanya yaitu Daud, dosanya mengerikan. Tapi dia cepat ngaku dosa. Gampang bertobat. Ada penginjil dari desa Gad. Ngomong sama dia bertobat. Dia lepas mahkotanya. Lepas jubah raja. Dia berkabung, berpuasa. Dia nangis. Minta ampun sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu lebih penting daripada sekedar pengetahuan saja. Saul disuruh Samuel. Saul, ya Samuel, kamu tahu gak kamu kenapa diurap jadi raja Israel? Gak tahu. Iya, kamu pergi ke Amalek, bunuh semua dari bayi sampai orang tua, semua dibunuh habis, dihapus dari muka bumi ini Amalek. Kambing, domba, lembu semua dihabiskan. Apakah Saul pergi? Taat? Pergi. Tapi bawa pulang oleh-oleh. Yang terbaik, alasannya baik. Untuk persembahan di rumah Tuhan. Baik? Ya kayaknya baik. Tapi tidak benar. Baik, good morals itu belum tentu benar. Akhirnya gara-gara itu, Saul kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Sudah ada penggantinya Daud, menunggu gilirannya. Jadi raja, bukan anaknya Saul, tapi Daud jadi raja berikutnya. Gara-gara dia tidak taat sepenuhnya. Setelah mengalahkan Adam yang pertama, sekarang iblisnya naik kelas, menantang Adam yang kedua. Namanya Yesus, Son of God. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Anda percaya Yesus sungguh-sungguh lapar? Yang tidak percaya mulai hari ini puasa 40 hari ya. Saya akan tunggu setelah 40 hari 40 malam Anda lapar apa tidak. Ini lapar beneran Bapak Ibu. Lapar sungguh-sungguh. Datanglah si penggoda itu, si pencoba itu. Jika engkau anak Allah, kamu kan anak Allah. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apakah Yesus bisa mengubah batu jadi roti? Sangat bisa. Tanpa batu pun bisa. Kun fayakun, dari tidak ada menjadi ada, bisa. Tapi mengapa Yesus tidak mau? Yesus butuh roti? Butuh. Mampu mengubah roti? Mampu.
Dia butuh dan dia mampu. Kenapa tidak mau? Gampang jawabannya. Karena yang nyuruh iblis. Kita punya kehidupan ini jangan digerakkan oleh kebutuhan perut kita, roti. Saya butuh uang ya. Ya, saya terpaksa korupsi. Saya terpaksa mencuri. Saya butuh makanan. Saya terpaksa jual diri. Saya terpaksa. Jangan. Tapi hidup kita didesain Tuhan, hidupnya makan buah kebenaran. Firman yang keluar dari mulutnya Allah, remahnya Tuhan. Mesin diesel seharusnya diisi oleh BBM solar. Fortuner pakai Dex. Supaya maksimal powernya itu. Maksimal. Memang lebih mahal, tapi maksimal. Kalau Anda mau sabar nunggu 7 ayat berikutnya, Anda dijamu the best one from heaven. Tuhan memberi Anda roti dari surga, itu malaikat Tuhan melayani Yesus. Kasih roti, kasih minuman dari surga. Banyak orang menyerah duluan sebelumnya. Saya sebelahmu, jangan menyerah ya. Tunggu 7 ayat lagi. Jangan cari produk-produk dari iblis. Tapi dapatkan produk terbaik dari surga. The best is yet to come. Amin. Jangan menyerah. Jangan berhenti berharap, percaya dan mengasihi Tuhan. Yang terbaik akan segera datang. Tinggal tunggu 7 ayat saja. Kata Paulus, I don't care, saya tidak peduli. Mau lapar kek, tidak punya baju kek, dianiaya, kesesakan, penindasan, ketelanjangan, bahaya, pedang maut sekalipun. Itu sudah harga mati, saya tidak akan pernah kompromi. Karena saya memilih hidup untuk menjalani kebenarannya Tuhan. Kata Yesus, berbahagialah, blessed, diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Loh, kok bisa Pak Johan? Masa dianiaya diberkati? Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Untuk supaya kita mudah mengertinya, ini gambarnya. Anda mau jadi seperti apa? Sebelah sini, Bapak ini pikul beban. Bapak itu juga pikul beban. Yang ini pikul beban dibayarin. Mukanya kasihan ya. Kasihan sekali. Perutnya ada 6 pack. Ada telur 6 biji sini ya. Yang ini enggak dibayari, ini malah bayar. Dia bayar PT-nya itu untuk menyiksa dia. Saudara mau disiksa oleh orang. Dia bayar orang untuk nyiksa dia. Terus capek coach lagi. Capek Tuhan. Caki Johan. Capek Tuhan. Lagi Johan. Kamu pasti bisa Johan. Anda mau jadi kuli dibayarin atau jadi ini bayar? Regu mau yang mana? Saya mau dua-duanya, kok enak. Mau diberkati, tapi tidak mau bayar harganya. Mau sehat, mau bertumbuh, mau dewasa rohaninya, mau diperbesar, dia punya kapasitas itu, tapi tidak mau bayar harganya. Di manakah Daud menemukan pasukannya? Para jenderalnya di mana? Di Gua Adulam. Repot ini. Daud bisa membunuh Saul dengan mudah. Tapi dia memilih tidak mau membunuh Saul. Semua orang boleh bunuh Daud. Ya apa, capek deh. Daud memilih untuk minggir. Dia boyong orang tuanya ke negeri Moab. Dia kumpul sama orang-orang yang sudah susah hidupnya. Tentara Daud 400 orang jenderalnya itu. Lulusan dari Akademi Militer Gua Adulam. Waktu kita ngalami itu semua, kita diperbesar, kita punya kapasitas, kuasa, kekuatan, luar biasa. Berbahagialah, Anda yang milih, Anda mau yang mana tujuannya. Ya, itu mukanya susah tuh. Yang ini ketawa-ketawa loh. Lagi, oke. Lagi, ini luar biasa loh. Dia bayar orang untuk menyiksa dia.
Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oke, hampir. Yang kedua, Bapak Ibu. Anda taat itu karena mematuhi peraturan, hukum, law, regulation, atau Anda taat karena didorong oleh hubungan kasih, agape. Kata Yesus, jikalau kamu agapau aku, kamu mengasihi aku tanpa syarat seperti aku mengasihi kamu, kamu pasti bisa menuruti, mentaati segala perintahku. Contohnya ayat ini. Apa yang telah Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh. Karena ada ayatnya ini, orang-orang tidak berani bercerai. Kita menikah karena ada surat akte nikahnya Pak Johan. Oh ya, apa kata Paulus? Sebenarnya apa sih makna sebenarnya? Kata Paulus, hai suami, agapau istrimu seperti Kristus telah agapau jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya, kalau kamu agapau, kalau kamu mengasihi istrimu sungguh-sungguh tanpa syarat atau sepihak, kamu bukan tidak boleh, kamu tidak akan bisa bercerai. Itu beda loh. Artinya apa? Kalaupun nanti ada ayat tambahan, Johan, untuk kamu saya Johan, kamu boleh bercerai. Tapi saya memilih untuk tidak bercerai. Saya menikah bukan diawali dengan akte surat nikah. Saya menikah dengan suin dimulai dari agape. Tidak ada suratnya pun, ada ayat yang membolehkan saya bercerai pun, saya memilih untuk tidak bisa diceraikan. Bukan tidak boleh, tidak bisa. Itu namanya agape. Bagi yang sudah terlanjur, ya sudah. Tapi jangan cerai lagi ya. Udah ya. Ini agape. Kita taat bukan karena ayatnya ada. Bukan. Tidak ada ayatnya pun saya tetap mengasihi dia kok. Tapi kalau nanti istrinya tidak berfungsi lagi, organ tubuhnya gini, tetap. Ini sepihak. Apakah Yesus mati setelah kita bilang, iya, saya mengasihi engkau Yesus? Tidak. Dia mati sebelum kita percaya pada Yesus. Dia mati bahkan sebelum kita mengaku dia Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Kenapa Tuhan? Ya karena saya mengasihi kamu Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya mengasihi kamu Tuhan. Tidak perlu minta izin sama kita untuk mati di kayu salib. Karena begitu besarnya kasih Tuhan sama kita. Tidak mampu kita bayangkan. Itulah kasih agape yang dia minta untuk suami mengasihi istrinya. Bukan tidak boleh, tapi memang tidak bisa diceraikan. Anak sulung, waktu lihat titinya pulang dari perantauannya, papanya sambut dengan pesta, menyembelih anak lembu yang tambun. Si kokonya ini marah-marah. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bertahun-tahun aku melayani Tuhan, gereja Tuhan. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Betul? Tidak mungkin, pasti pernah melanggar. Ini digede-gedein, pamer. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Dia merasa dia berhak untuk nuntut sama Tuhan. Kalau saya taat memberi persepuluhan saya, maka engkau Tuhan kudune yo, cenglinya ya, seharusnya ya berkati aku 100 kali lipat ganda. Kalau saya berbakti kepada engkau tiap minggu, saya melayani engkau tiap minggu, seharusnya engkau memberkati saya. Oh. Taatnya ada agenda tersendiri. Tujuan pribadi. Itu tidak taat sepenuhnya. Tidak murni taatnya. Ada tahu kisah mengenai
10 orang kusta di Lukas 17. Kata Yesus, kamu lapor sama para imam. Sementara di tengah jalan mereka sudah tahir dari kustanya. Betul? Cuma 1 orang Samaria itu yang kembali pada Yesus. Dia tersungkur, dia bilang, kamsya yaso. Terima kasih Tuhan Yesus. Matur suksma Tuhan Yesus. Mana yang lainnya? Mereka taat, sembuh by Yesus. Taat menurut peraturan. Tapi yang 1 orang ini, saya tidak perlu lapor para imam. Saya mau balik pada Tuhan saya untuk berterima kasih sama Tuhan saya. Orang ini, dia kembali pada Yesus, dia bersyukur. Kita taat karena hubungan kasih sama Tuhan. Amin. Kita punya persepuluhan, persembahan kita, ministry kita, itu ungkapan rasa terima kasih kita sama Tuhan. Bukan untuk nagih janji Tuhan. Kurang ajar ya. Saya tidak seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Kita mau taat karena kita mengasihi Tuhan. Terakhir, yang ketiga. Kalau kita taat, kita harus fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya adalah Kaleb. Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Sampai sekarang karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Yang ngomong siapa? Tuhan sendiri. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya. Aku bawa ia masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Jadi 2 juta orang Israel keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang pernah tinggal di Mesir yang bisa nginjak tanah Kanaan. Yaitu Yosua dan Kaleb. Apakah Kaleb tidak pernah kelaparan di padang gurun? Pernah. Apakah Kaleb tidak pernah kehausan di padang gurun? Pernah. Tapi bedanya Kaleb tidak pernah demo sama Tuhan. Kaleb tidak pernah demo sama Musa. Dia lapar, yes. Kekeringan, yes. Haus, yes. Sakit, yes. Panas di siang hari, dingin di malam hari, yes. Dia ikuti 40 tahun. Tetapi Kaleb tidak pernah komplain sama Tuhan. Kenapa? Fokusnya dia taat ikut Tuhan untuk menuju tujuan Tuhan Kanaan. Tidak apa-apa. Saya kelaparan di padang gurun. Dan Tuhan bawa saya ke Kanaan. Kejadian 19 mengenai istri Lot ini ya. Kata malaikat Tuhan, Lot, bawa istri dan anak-anakmu lari ke pegunungan dengan segera. Ayo buruan, lari cepat ke pegunungan. Semua lari cepat, kecuali istri Lot yang berjalan. Kalau engkau berjalan, engkau punya kesempatan untuk noleh ke belakang. Kalau kau lari cepat, tidak mungkin bisa noleh ke belakang. Amin. Ada yang tidak percaya mau nyoba ke sini? Coba lari yang kencang yang itu. Mungkin tidak kita noleh ke belakang. Tidak mungkin. Bisa keserimpet, bisa terjatuh. Disuruh Tuhan lari tapi dia tidak mau lari. Dia berjalan. Ada yang tahu nama istri Lot? Yang tahu saya kasih hadiah CD terbaru dari Johan Kristianto Teja. Ada yang tahu nama istri Lot? Siap? Loh, namanya Pak Jeffrey, bukan panggilannya Ibu Lot, Bu Lot, tapi namanya. Kita sebelahmu, tidak usah ngurusin istri orang lain ya. Disuruh lari tapi dia berjalan. Memang arahnya ke gunung tapi dia berjalan. Leye, leha, lenggang kangkung. Ikut Tuhan, lenggang kangkung. Saya biasa niru koko saya Pak Rifin. Kalau naik mimbar tidak pernah lenggang kangkung. Saya selalu berlari naik mimbar ini. Tak tiru. Oh Pak Arifin kalau naik mimbar lari yuk, tak tiru. Saya hari ini sehat karena saya niru koko saya itu. Yang tetap bersemangat. Sama cide saya. Bu Kristi ya. Harus semangat. Amin Bapak Ibu. Jangan datangnya lele terus terlambat. Jangan. Ayo kita bersegera. Taat itu bersegera. Kata Yesus,
Kata murid-murid, guru, kamu udah usah ke Yerusalem. Nanti kamu ditangkap orang, dibunuh gimana? Loh, kata Yesus. Justru untuk itulah aku datang. Fokus kepada tujuan Tuhan. Jangan cari selamat sendiri. Jangan jadi camat, cari selamat sendiri. Fokus kepada tujuan Tuhan. Maka hidup Anda akan maksimal. Amin. Haleluya. Nah ini ada yang tahu siapa ibu ini? Bule ini? Yang pasti bukan istri saya tercinta, bukan ya? Saya itu punya kelemahan dulu ya. Kalau gosok gigi itu kata istri saya itu, kamu gosok gigi seperti nyikat WC. Mesti pelan-pelan. Saya kena batunya waktu saya ke dokter gigi. Pak Johan, gusi Anda ngalami abrasi. Apa itu dok? Itu terkikis. Saking kuatnya nyikat giginya. Pantesan dok berdarah. Iya itu. Akhirnya dibelikan sama istri saya pasta gigi khusus untuk yang sensitif. Dijamin tidak berdarah gusinya. Mereknya mahal Bapak Ibu. Mahal gitu ya. Mahal. Aman. Wah luar. Satu hari kalau kita ke toko. Pasta gigi merek A, B, C, D, E. Merek itu. Loh. Ini harganya 3 kali lebih mahal dari yang biasa. Yang sebelah kiri ini merek A, beli 1 dapat 5. Yang si C, beli 1 dapat 20. Ini aja murahin. Tapi itu di bawah tujuan saya. Saya beli pasta gigi untuk supaya tidak berdarah gusi saya. Saya tidak mau harus beli pasta gigi yang sesuai dengan yang saya inginkan. Meskipun lebih mahal. Anda tidak akan kompromi selama Anda fokus pada tujuan Tuhan. Meskipun ada cara yang lebih mudah, kata iblis, Yesus, kamu nyembah aku aja loh. Semua kerajaan dunia saya beri buat kamu. Tidak usah repot-repot disalibkan, diludahin, tidak usah repot-repot. Nyembah saya saja, semua saya beri buat kamu. Yesus tidak mau. Yesus fokus pada tujuan Tuhan dan caranya Tuhan. Bagian terakhir saya adalah, ini peta siapa nih? Petanya Yunus, Jonah, Yunus. Yunus, ya Tuhan, kamu pergi nginjil ke Niniwe. Tidak mau Tuhan. Kenapa? Ini Niniwe itu perampok nenek moyang saya. Menjara harta benda nenek moyang saya. Memerkosa nenek saya itu. Itu bangsa jahat. Kenaan. Saya khotbah nanti dia bertobat. Saya tahu kau Allah Maha Pemurah. Tidak mau saya. Akhirnya Yunus pergi lari jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis di selatannya Spanyol, Spain. Jaraknya 5 kali lipat lebih jauh daripada ke Niniwe. Di tengah jalan kapal dia bayar tiket lebih mahal. Lebih mahal daripada ke Niniwe tiketnya. Bayar tiket mahal, koper tengah jalan mau tenggelam kapalnya, semua koper dibuang ke laut. Terakhir Yunus juga dibuang ke laut. Hidupnya tenggelam di dasar laut. Harta bendanya tenggelam di dasar laut. Dan dia bayar harga sangat mahal. Kalau kau lari dari panggilan Tuhan. Kalau kau tidak mentaati rencana Tuhan. Engkau akan mengalami kehidupan yang sangat amat melelahkan. Dan butuh biaya sangat mahal. Harga yang kau bayar untuk itu. Ayo kita pilih taat sama Tuhan yuk. Hidup dalam rencana Tuhan. Satu istri sudah repot. Ngapain cari sampai 2-3 istri? Ya. Itu hidup yang melelahkan. Teman saya baru bertobat usia 50 lebih. Tahu gini Pak Johan, saya tobat dari dulu-dulu. Makanya nyesel saya. Sangat melelahkan. Kalau kau memilih hidup tidak taat sama panggilan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak semua kita dengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita itu. Dan taat. Hidupmu jauh lebih baik. Dan ikuti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini kau merasa tersentuh, tersenggol, tertempelak, tersindir, akui dosamu. Bertobat, engkau sembuh.
engkau sembuh, engkau pulih. Engkau tidak perlu kehilangan harta benda di dalam laut. Engkau tidak perlu hidupmu terjerumus di dasar laut, tenggelam. Tidak perlu. Dia berjanji, dia akan penuhi janjinya. Jangan pulang sebelum kau bereskan dengan Tuhan. Sebelah lagu saya terakhir, pas 000, saya khotbah mengenai ketaatan dan saya taat sama waktu saya juga. Lagu ini saya tulis Desember yang lalu, tanggal 23 Desember untuk seorang sahabat baik saya, seorang ibu usia 50 tahun. Beliau adalah anggota majelis gereja yang mengundang saya pertama kali khotbah di gereja mereka. Divonis sakit kanker leukemia akut. Dia pakai kemoterapi, pakai oral, minum obat, dan mempan. Harus diinfus kemoterapinya. Tapi tidak mampu juga karena HB-nya turun terus, rendah sekali. Tapi dia tidak pernah menunjukkan sakitnya pada saya. Dia telepon, "Pi kabare, api-api wae pastor." Tidak apa-apa, gitu. Dan saya kirim lagu ini buat dia. Saya bilang, kamu jangan takut, sumber kuatmu adalah Tuhan Yesus. Kalaupun kau harus terbang tinggi, kalaupun kau harus berlari, kau tidak pernah lesu. Kalaupun kau harus berjalan, hidupmu makin lambat, kau tidak pernah lelah. Karena sumber kuatmu ada pada anugerah Tuhan. Haleluya. Oke, terlalu jauh ya. Tidak usah. Mengapa burung ini tidak pernah takut jatuh ke tanah? Kalau Anda lihat ada burung yang bertengger di dahan yang ranting yang kecil, jatuh ke seluk kakinya, itu burung yang goblok itu. Orang jatuh karena gara-gara rantingnya, gara-gara gembala saya, gara-gara gereja saya. Jangan. Kita punya anugerah, sumber kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku, besertaku selalu di jalan hidup yang panjang. Kasih karuniamu itu cukup bagiku saat lemah. Ku kuat karena Tuhan menopangku. Sumber kekuatanku dalam anugerah-Mu. Gunung batu keselamatanku takkan goyah selamanya. Sempurna jalan-Mu dan segala yang Kau buat dalam hidupku Tuhan, dan segala yang Kau buat, ku percaya kan hidupku kepadamu. Oh, Tuhanku. Tutup mata semuanya. Apakah Anda datang pada pagi hari ini? Mungkin engkau seperti Yunus. Engkau sedang tenggelam hidupmu di dasar laut. Banyaknya hal yang hilang dari hidupmu. Dan kau capek hidup jauh dari panggilan Tuhan. Engkau mencoba hidup untuk memakai kemampuanmu sendiri. Dan engkau lelah. Engkau
engkau hampir menyerah. Engkau telah bayar ongkos yang sangat mahal untuk itu semuanya. Untuk setiap kerusakan hidupku. Dan pagi ini kau berkata, Tuhan, saya mau Tuhan dipulihkan, disembuhkan, diberkati oleh anugerah-Mu Tuhan. Saya mau kembali pada Engkau Yesus untuk mengubah rute hidupku, mengubah arah hidupku pagi hari ini. Kalau Engkau seperti itu, Engkau datang pada tempat yang tepat pagi hari ini. Datang pada Yesus, angkat tanganmu ke atas. Siapa lagi? Siapa lagi? Tidak perlu malu. Tutup mata sama yang lain. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kau mendengar firman-Nya. Dan kau mau disembuhkan. Dipulihkan. Doa orang mengaku dosanya itu. Bila dengan yakin doakan. Sangat besar kuasanya. Ulangi doa saya sama-sama. Bapa di surga. Bapa di surga. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya hidup jauh dari tujuan Tuhan dalam hidup saya. Ampuni saya Tuhan. Saya capek menghidupi arah yang keliru. Saya berputar-putar di tempat yang salah bertahun-tahun lamanya. Pagi hari ini saya mau Tuhan. Saya disembuhkan. Saya dipulihkan. Saya diubah nasibnya. Saya diubah hari esok saya. Saya mau terima Engkau Yesus Tuhan. Ampuni dosa saya. Saya yang salah Tuhan. Bukan istriku, bukan suamiku, bukan orang-orang lain. Tapi saya yang salah Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kembalikan sukacita saya Tuhan. Kebahagiaan saya. Kemenangannya saya beroleh dalam Engkau. Anugerah Tuhan. Saya sadar sekarang. Semestinya seperti burung. Saya tidak mungkin bisa jatuh. Karena saya punya kekuatan sayap yang luar biasa kuatnya. Saya tidak bergantung pada ranting yang kuat. Atau angin yang sepoi-sepoi. Tapi saya bergantung pada sayap saya. Sayap anugerah Tuhan. Yang mampu membuat saya tidak bisa jatuh lagi. Di dalam nama Yesus. Terima anugerahnya. Roh Kudus, bicara lebih lanjut pada setiap kami. Terima kasih. Bersyukur sama Tuhan. Yuk sama-sama kita berdiri. Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku, besertaku selalu di jalan hidup yang panjang. Kasih karuniamu itu cukup bagiku. Amin. Terima kasih
bergerak, jangan takut. Gunung batu declare, keselamatanku takkan goyah selamanya. Sempurna jalan, haleluya, sempurna jalanmu dan segala kau buat dalam hidup kami Tuhan. Segala yang kau buat, ku percaya kan hidupku kepadamu. Kekuatanku dalam anugerahmu, dalam anugerahmu. Gunung batu, keselamatanku, keselamatanku takkan goyah selamanya. Sempurna jalanmu dan segala yang kau buat Tuhan dalam hidupku. Yang kau buat, ku percaya kan hidupku kepadamu. Tuhanku, angkat tinggi roti di hadapan Tuhan. This is our rock of salvation. Inilah gunung batu selamat kita. Inilah pohon kehidupan. Kita memakan kebenaran. Kita dibenarkan Tuhan. Dan doa orang yang benar itu, dia dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Di tubuhnya ada banyak luka-luka, bilur-bilur, wounded, luka yang terbuka, ada darahnya. Dan oleh bilurnya, saya nantang Anda sekalian, apapun sakit, disembuhkan Tuhan. Akui dosamu terlebih dahulu, minta ampun dan bertobat. Maka kuasa ibadah itu berlaku bagi kita semuanya. Dengar firman Tuhan sebelum kita akan bersama-sama. Pada malam tatkala Yesus sudah serahkan, ia mengambil roti dan syukur atasnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Apakah Anda dan saya percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi sama-sama, kita syukuri atasnya, ada titik kontak kita untuk bersekutu, plug in dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya sambil kita ingat korban Yesus kayu salib. Mari. Berikutnya angkat tinggi cawan anggur ini. Dengar firman Tuhan sebelum kita meminumnya bersama-sama. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah kita yang selama terikat dengan keinginan dosa, narkoba, apapun namanya. Selama kita digerakkan oleh keinginan dosa, diganti oleh darah Yesus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Apa cuma percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi sama-sama, kita syukuri atasnya adalah titik kontak kita bersekutu, plug in dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama percaya sampai kita ingat korban Yesus kayu salib. Darah kita, semangat kita, keinginan kita diganti oleh keinginannya Roh Kudus. Firman Tuhan, sang kebenaran. Mari bersyukur yang sudah menerima kesembuhan, menerima kemenangan, menerima kelepasan. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus ku kagumi. Kami terima kemenangan kami. Kami terima kesembuhan kami. Kami terima pemulihan kami. Kami terima berkat-Nya tak terhingga. Abundance grace, multiplied grace, anugerah yang berlipat kali ganda. Mulai hari ini bagi anak-anak kami, cucu kami semuanya diberkati sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya sudah semua kita berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Buka hatimu dan buka tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terimalah berkat yang terbaik dari Gembala, dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah. Juga anugerah yang berlipat kali ganda. Multiplied grace, abundant grace dari Sang Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Kudus kuasa dinamisnya yang memimpin kita, mampu untuk menghidupi kebenarannya sepanjang hidup kita. Memberkati keluarga kita, pribadimu, usaha pekerjaanmu, masa depanmu, kuliah sekolahmu, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya jadi milikmu. Engkau diberkati Tuhan, diikuti oleh kemurahannya dan anugerahnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Happy Sunday.